Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha tinggi terpuji, maha tinggi, maha terpuji, yang dengannya kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian. Andai pun kita dipuji, pada hakikatnya sedang memuji Dia Allah yang maha terpuji. Andai pun kita dicaci, masih jauh lebih sederhana daripada keburukan yang masih Allah tutupi. Allah yang maha baik mengumpulkan kita hari ini, hari yang baik, di tempat yang terbaik bersama orang-orang yang baik, yang sama-sama menginginkan dirinya lebih baik, yang kebaikannya tidak hanya berhenti pada dirinya, juga tersebar kebaikannya kepada orang lain, lingkungan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita baik bukan hanya karena tempatnya baik, bukan karena ingin disebut, dianggap, dicitrakan, diimagekan baik, tapi kita benar-benar menjadi baik hanya karena Allah yang maha baik, yang pasti membalas sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Khatib mewanti-wanti, mewasiatkan, mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita menjadi lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa jatah kuota usia yang masih ada, di sisa jatah nafas yang masih diberikan, mudah-mudahan kian mau taat kepada Allah dan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Karena manusia jika dia tidak taat kepada Allah, dia akan taat kepada yang lain, taat kepada hawa nafsunya yang dikendalikan oleh syaitanir rajim, laknatullah alaihi abadan abada. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Dikisahkan seorang dai di bilangan Tangerang Selatan diuji dengan salah satu penyakit di sebagian sarafnya, sehingga berbeloklah bibirnya, dia tidak sempurna bicaranya, lalu tidak bisa mengedip matanya dalam sekian menit. Terasa sakit betul dan berlinang air matanya. Baru dia sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa betapa bicara itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngedip saja itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang ibu memohon doa di bilangan Tangerang. Pak, mohon doakan saya. Saya tidak bisa tidur sekian hari sekian malam. Padahal tubuhnya sangat ingin dia untuk istirahat tidur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngedip sederhana, tapi itu membutuhkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur sepertinya sederhana, tetapi andai tidak Allah izinkan, tidak bisa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi bukan kurangnya nikmat yang Allah beri, tapi kurangnya syukur di dalam hati, sehingga yang dimiliki tidak sempat kita nikmati
karena pikiran kita fokus kepada apa yang belum dimiliki dan iri kepada apa yang orang lain punyai. Mensyukuri yang ada, menjaga yang ada, dan mengundang yang belum ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar, menggunakan dua kalimat taukid, satu lam, dua nun taukid, maka sungguh benar-benar akan kami tambah nikmat kami kepada kalian. Jika kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa siksaan pertama bagi orang yang kufur nikmat? Dia disiksa dengan keinginan-keinginannya yang tidak berujung. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak identik nikmatnya besar, syukurnya besar, dan tidak identik nikmatnya kecil pun syukurnya kecil. Tergantung tingkat pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, tergantung tingkat makrifat dia kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Jika seseorang diberi barang yang sederhana dari presiden, katakanlah demikian, maka barang itu pasti dia jaga. Kenapa? Karena dia tidak melihat barangnya, tapi dia melihat siapa yang ngasih barang itu. Mensyukuri nikmat, mensyukuri keadaan memang tidak serta-merta menyelesaikan urusan, tidak serta-merta segera menyelesaikan urusan, tetapi mensyukuri keadaan, mensyukuri nikmat, mensegerakan kebahagiaan. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Bagi kita yang tidak bisa menciptakan nikmat, hatta untuk ngedip sekalipun, bagi kita semua nikmat itu adalah, semua nikmat adalah besar dan paling besar. Tentunya yang paling besar adalah karunia nikmat iman Islam yang insya Allah kita jaga sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Air minum yang kita tidak tahu sudah berapa juta liter kita nikmati, mampukah setiap kita menciptakan setetes air minum saja? Tidak mungkin. Jangankan untuk menciptakan air minum, melihat hidrogen dan oksigen saja yang itu unsur pembuat daripada air, kita tidak cukup mampu untuk melihat. Maka untuk setiap tetes air minum yang kita nikmati, kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian juta liter air minum yang kita nikmati, berapa kali kita ingat kepada Allah dan bersyukur kepadanya? Nyaris tidak pernah. Nyaris tidak pernah. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah jalla jalaluhu, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia yang menjadi jalan sampainya nikmat Allah kepada kita. Tidak disebut bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang jadi jalan sampainya nikmat Allah kepadanya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Boleh jadi bukan kurangnya nikmat yang Allah beri, tapi kurangnya syukur di dalam hati sehingga yang dimiliki tidak sempat kita nikmati karena fokus kepada apa yang belum kita punyai dan iri kepada apa yang orang lain punyai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua istiqomah beramal sampai ajal, istiqomah beribadah sampai husnul khatimah. Semoga selalu setiap hari makin tersungkur, penuh syukur, makin nikmat
dalam taat menebar manfaat, makin indah dalam ibadah, istiqamah lillah karena Allah, makin terpasrah terbawa arus hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.